Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aryaswara. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan persebaran dan klasifikasi ekonomi dari bahan tambang golongan A. Bahan tambang golongan A adalah bahan galian strategis yang memiliki peran penting bagi pertahanan, keamanan, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pengelolaan dan kepemilikannya sangat besar dan sebagian besar dikuasai oleh negara, meskipun ada kemungkinan bekerja sama dengan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri. Berdasarkan klasifikasinya, bahan tambang golongan A dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Bahan bakar fosil ini sangat vital sebagai sumber energi utama, baik untuk pembangkit listrik maupun industri. Minyak bumi dan gas alam juga diolah menjadi berbagai produk turunan seperti bensin, aspal, bahan baku industri plastik. Lalu ada bahan galian radioaktif. Bahan ini sangat penting untuk pengembangan energi nuklir dan teknologi canggih. Contohnya adalah uranium, radium, dan thorium. Lalu yang terakhir ada logam strategis. Logam ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sering digunakan dalam industri berat dan teknologi. Contohnya adalah nikel, kobalt, dan timah. Lalu sebagai negara yang terletak di zona cincin api Pasifik, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya tambang yang sangat melimpah. Perkenalkan, nama saya Nafis Aidin Berlian. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tambang golongan B. Bahan galian golongan B atau yang sering disebut bahan tambang vital adalah jenis bahan tambang yang memiliki peran penting dalam menjamin hajat hidup orang banyak dan mendukung pembangunan nasional. Golongan ini mencakupi berbagai jenis logam dan non-logam yang digunakan dalam berbagai sektor industri dan perekonomian. Bahan galian golongan B memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari golongan lain. Yang pertama, strategis. Bahan tambang ini memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan nasional, meskipun tidak sevital bahan galian golongan A, seperti minyak, bumi, dan gas. Yang kedua adalah vital. Bahan tambang ini penting untuk menghajat hidup orang banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena digunakan dalam berbagai industri dan kebutuhan sehari-hari. Klasifikasi. Bahan galian golongan B dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu logam dan logam. Logam, contohnya adalah besi, mangan, tembaga, timbal, seng, emas, perak, platina, dan logam-logam lain yang langka. Yang kedua, non-logam. Contohnya adalah belerang, kristal, kuarsa, berit, dan yodium. Bahan galian golongan B digunakan dalam berbagai sektor industri, termasuk industri perhiasan, industri elektronik, energi, pembangunan. Saya Rizky Ardiansyah. Pertambangan golongan C adalah kegiatan penambangan bahan galian industri yang nilainya relatif kecil dan biasanya digunakan langsung sebagai bahan bangunan atau bahan baku industri. Umumnya berupa bahan galian non-logam, contohnya pasir, kerikil, tanah liat, tanah uruk, batu kali, batu kapur, dan lain-lainnya. Pengelolaan pertambangan golongan C sering melibatkan masyarakat atau perusahaan kecil karena modalnya tidak sebesar pertambangan logam atau migas. Bahan galian golongan C tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia karena sifatnya yang lebih umum dibandingkan logam atau migas. Contoh persebarannya pasir dan batu. Hampir di semua daerah, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Sumatera terdapat banyak sekali pasir dan batu. Yang kedua, batu kapur. Batu kapur terdapat di Aceh, Jawa Barat, khususnya Padalarang, Jawa Timur, yaitu Tuban dan Gresik, dan Nusa Tenggara. Pengelolaan pertambangan golongan C umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan izin usaha pertambangan yang diberikan oleh bupati dan atau wali kota. Penjelasan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.